Kita akan lanjutkan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya para lektor bisa mempersiapkan diri untuk pembacaan kita pagi hari ini. Kidung Agung pasal 6 ayat 1 sampai 13 Ibu Salma. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 27 Ibu Cinta. Bisa mempersiapkan diri sebagai backup. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Bu Santi. Ya, Bu Santi silakan berdoa. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ajari kami pagi ini Tuhan, melalui firman yang kami baca, firman yang kami dengarkan, kiranya mengubah kami menjadi manusia baru Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar dan menyaksikan firman Tuhan di pagi ini. Melalui hamba-Mu, Pastor Fauzan, yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat untuk cakup. Baik, Pak Apeng. Shalom Pak Apeng. Ya, silakan Bu Salma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Hai putri-putri Sion, saya ulangi, kemanakah perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirja, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia, permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari aku turun, melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis Sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis Sulam itu seperti melihat tari-tari perang? Demikian. Ya, silakan Bu Baik, Cinta. ya baik Pak Apeng, Wahyu 21 ayat 1 sampai 27. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru,
turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta tembok, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang permata batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, ratna cempaka, yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari mutiara.
dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Iya, terima kasih untuk Bu Salma dan Bu Cinta sebagai lektor. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Sulamit. Silakan Pastor Paul. Ya, oke, temanya kita balada cinta, Salomo dan Sulamit ya. Luar biasa, lalu baru setiap hari mengajarkan cinta yang sejati ya. Ketika cinta itu dinodai, maka rusak saudara ya. Karena awalnya dari cinta. Video pendek-pendek ya, dan juga waktu hari Koinonia kemarin ya, saya cerita tentang cinta, bahwa kita ini berhutang kepada sang cinta itu ya. Cinta itu ya adalah balancing ya dari kehidupan yang menyempurnakan hidupmu. Pada mulanya adalah cinta ya. Pada mulanya cinta itu menciptakan, berkarya ya, create langit dan bumi ya. Nah, sang cinta itu yang kemudian diwujudkan melalui Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang menerima Yesus, artinya dia menerima cinta itu. Mengapa Yesus hari salib adalah bukti dari cinta, sehingga Anda mengerti apa namanya cinta, agape itu. Sebab bahkan Sang Buddha pun tidak memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk umatnya. Sang Buddha yang juga mengajarkan cinta. Sekalipun Sang Buddha yang welas asih itu tidak mengorbankan dirinya untuk umatnya. Ya, sehingga kita tahu dari mana cinta yang sejati itu, saudara. Ya dari Yesus Kristus. Ya. Nah, tetapi ada orang-orang Buddha yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu dia tetap melakukan ritual di dalam agama Buddha. Selamatkah dia? Oh selamat saudara ya. Selamat kalau dia percaya kepada Yesus Kristus. Makanya nggak heran ya, banyak orang-orang Buddha yang diberkati lebih daripada orang-orang Kristen. Karena justru mereka melihat Yesus dan percaya, dan mereka ikuti ajaran Tuhan Yesus. Sehingga diberkati jasmani dan rohani. Lalu orang Kristennya percaya Yesus, ngaku-ngaku percaya, tapi hidupnya penuh dengan kebencian. Ya, saudara ya. Tahu bedanya? Cinta yang sejati itu, saudara. Nah, Salomo dan Sulamit ini adalah sebuah saya lupa namanya ya, tadi saya baru ingat, lupa lagi tadi. Jadi kayak seperti Soekarno dan Soekarni, nah gitu ya, sama seperti gitu ya, Upin dan Ipin, nah itu kan tapi kan cowok-cowok. Nah ini seperti pasangan serasi gitu ya, Soekarno, Soekarni, putra, putri, nah seperti gitu ya saudara ya, apa itu namanya ya? Saya lupa dalam bahasa namanya apa, tadi saya ingat kok lupa lagi. Ya putra, putri, Soekarno, Soekarni, ya, tapi bukan Upin Ipin ya. Tadi saya bilang Upin Ipin, enggak bukan Upin Ipin ya. Upin Ipin kan perempuan laki-laki ya. Salomo, Sulamit. Nah seperti itu ya saudara ya. Jadi ada sebuah seperti pantun puisi seperti begitu ya. Sepasang couple. Nah, tapi bukan Galih dan Ratna tentunya ya, bukan Galih dan Ratna.
Itu tadi ya, Soekarno, Soekarni, ya, Soeharto, Soeharti, nah seperti gitu ya. Shalomo dan Sulamit artinya sama. Artinya adalah damai, ya. Dari akar kata yang sama ya, damai, dari kata shalom, ya, dari shalom. Shalomo adalah bentuk maskulin, Sulamit adalah bentuk femininnya. Tetapi di dalam beberapa penafsiran lain, Sulamit itu artinya juga the perfect one katanya ya. Tapi kalau saya lebih cocok bahwa Sulamit itu artinya damai. Karena akar katanya sama. Sin, lamet, ya, sim, lamet, dan mem, saudara. Ya, akar ini the root-nya itu dari sim, apa namanya, tiga huruf Ibrani. Sin, lamet, dan mim. Jadi SLM ya, Shalom, Shalom. Bedanya Shalomo, Sulamit. Gitu ya, mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Damai. Nah, saudara, kalau pernikahan kita, seks di dalam rumah tangga kita, di dalam pernikahan kita itu kudus, nah, disitulah akan ada Shalomo dan Sulamit, saudara. Ada kedamaian. Gak heran, orang-orang sekalipun dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka menjaga pernikahannya di dalam kekudusan, saudara. Banyak ya, orang kelenteng, orang kejawen, mereka percaya sekali dengan namanya kekudusan di dalam pernikahan. Ya, maka mereka mengalami kedamaian dalam rumah tangganya, saudara. Anak-anaknya pun jadi baik. Ya, karena saya dulu di kampung, jadi saya juga banyak kenal dengan orang-orang kejawen juga ya. Oh, enggak hanya cuma orang Buddha juga sama, saudara ya. Orang kelenteng, balik lagi itu disebutkan tadi ya. Jadi enggak cuma orang-orang percaya, ya, orang Kristen atau orang Katolik, enggak, saudara. Bahkan banyak orang Kristen dan Katolik yang mereka tahu tentang kekudusan, tapi mereka tidak mau menjaga kekudusan itu, saudara. Kan bodoh kan? Konodai ranjangmu, saudara. Kan bodoh kan? Nah, ya. Sehingga tidak ada damai di situ, saudara. Sehingga tidak ada shalom bagi rumah tanggamu. Kau ciptakan nerakamu, saudara, dengan persinahan, dengan kenajisan. Ngeri, saudara. Nah, kalau Anda amatin, ya, tadi ada kata permaisuriku 60, selir 80, itu bukan artinya itu, makna artinya sesungguhnya itu bukan, oh, permaisuriku 60, bukan ya, karena dari kata malakit. Malakit itu kata malak, raja. Kalau malakit berarti kan ratu kan. Malakit ya, ada 60. Nah, itu bukan ya, 60 80. Nah, itu maksudnya 60 80 itu sama seperti frasa 11 12 atau begitu ya. Atau berupa penekanan. Betapa banyak pun pokoknya ini yang paling cantik dari semuanya. Intinya begitu ya. Arti dari 60 80 itu artinya itu. Ini yang beyond, the best. Ya, maksudnya begitu ya. Saat itu belum ya, Salomo belum punya istri banyak saat itu ya. Nah, artinya itu memang seluruh Kidung Agung ini cerita tentang Salomo dan Sulamit ya, saudara ya. Seluruh Kidung Agung ini cerita percintaan ya, percintaan dan keintiman, intimasi atau percumbuan antara Salomo dan Sulamit ini, saudara. Dan semua itu ada di dalam kekudusan, saudara. Ya, ada di dalam cinta yang luar biasa indah, ya, saudara. Nah, ketika kita menjaga pernikahan kita, suami istri jaga pernikahan kita di dalam kekudusan, ya, maka di situ kan ada damai sejahtera, shalom Tuhan. Ketika shalom itu ada, saudara, ya, maka ada berkat Tuhan. Ada berkat dari Tuhan, saudara. Ketika ada shalom, maka akan ada berkat Tuhan. Banyak orang, ya, banyak orang tengkar dalam rumah tangganya. Sehingga banyak sekali pekerjaan yang baik akhirnya dihardik sama dia, saudara. Rezeki mau datang dihardik, saudara. Ya,
Rezekimu datang di hardik. Karena dia tidak ada shalom. Mengapa tidak ada shalom? Ya, karena hatimu nggak setia. Karena hatimu tidak setia. Kamu nggak puas. Ya, kamu menuntut suamimu lalu membandingkan dengan orang lain, itu juga perzinahan loh saudara. Kamu menuntut istrimu lalu kamu bandingkan dengan orang lain, itu juga perzinahan loh saudara. Artinya kamu ingin orang lain menjadi istrimu atau orang lain menjadi suamimu. Andai kata kamu seperti dia, oh enggak Pak, enggak kepengen begitu Pak ceritanya. Saya kan hanya memotivasi suami saya kan hanya ngajarin istri saya. Tapi sebenarnya ketika Anda terobsesi dengan orang lain, Anda sebenarnya sedang kepengen sama orang lain itu. Lama-lama Anda akan fantasi seksnya dengan orang itu, saudara. Hati-hati, saudara, ya itu bukan perkara remeh loh. Anda banding-bandingkan istri Anda dengan istri orang lain, suami Anda dengan suami orang lain. Itu adalah pintu dari perzinahan, saudara ya. Jadi apa yang harus dilakukan, saudara? Nah, masalahnya kan dari awal hatimu nggak lurus. Ya, engkau tidak setia pada istri masa mudamu. Kemarin kita juga sudah belajar, istrimu, ya hai suami-suami, ya, perlakukanlah istrimu dengan pantas. Karena apapun dia, itu adalah produk perlakuanmu kepada dia. Iya loh. Lupa, tapi ini dari pertama menikah, Pak, masa baru setahun sudah begitu, Pak? Lah iya, kamu dulu milihnya kayak apa? Itulah, kamu kan dulu milihnya begitu. Pak, makanya sudah salah pilih, jangan kamu tambah perlakukan dia dengan tambah nggak pantas lagi. Kalau kamu sudah salah pilih, yang sudah salah pilih itu, ya kamu harus apa? Kamu harus tunjukkan. Kamu kan pengen dia berubah. Karena kamu dengan dia satu daging, satu sars, maka kamunya yang berubah dagingmu. Hantam dulu dagingmu. Dia nanti akan ngikut kamu. Maaf kata ya, walaupun perempuan adalah perempuan yang benar-benar perempuan yang binal, tidak baik, capek-capean, bekas capek-capean sekalipun, saudara. Maaf kata ya, ini saya bilang ini jangan tersinggung bagi saudara-saudara. Saya tidak menuduh Anda orang berdosa apa segala macam enggak ya, tetapi kita tahu pergaulan itu, saudara ya. Sekalipun dia berasal memang bekas pelakor, perebut laki orang misalnya ya. Wah ini memang tuh pengalaman sudah kawin cerai Pak perempuan ini Pak. Iya, terus kamu kan terlibat dengan dia. Sekarang dagingmu dengan dagingnya sudah bersatu. Kamu pengen dia berubah? Iya Pak. Ah, tapi enggak Pak, mau cari yang lainnya. Wah dasar kamu busuk. Udah bersatu, udah diberkati di gereja, kamu masih mau, Pak kalau boleh pilih yang lain lagi, tak ngulangin lagi. Salah pilih lagi saudara, dasar hatimu busuk. Yang sudah jalan, jangan kau sesali, jalanin terus, lakonin terus. Kamu yang dagingnya disalib, saudara. Itu yang benar. Nah, lalu di situ, saudara, ada makan hati, ada kemarahan, ada kekecewaan. Ya, saudara datang sama Tuhan. Tuhan, minta agapemu, Tuhan. Tuhan, minta agapemu, Tuhan. Tiap hari, saudara. Anda terus berdiakonia. Ya, Anda serahkan pernikahanmu yang sudah salah itu kepada Tuhan. Hai suami-suami, ya. Suami-suami. Serahkan sama Tuhan. Ketika kamu serahkan itu pada Tuhan, anggurnya yang sudah habis itu. Baru menikah semalam sudah habis, Pak. Iya, banyak loh, saudara. Orang baru menikah sehari 2 hari, anggur cintanya habis. Ya, karena anggurnya adalah anggur hawa nafsu. Ya, lebih banyak hawa nafsunya. Udah nyoba, udah kelar, aduh cuma gitu doang. Rasanya cuma gitu doang. Terus, aduh tahu gitu aku cari lainnya. Nah, serahkan pada Tuhan. Aduh Pak, sudah diserahkan pada Tuhan. Iya, tunggu prosesnya, saudara. Karena Tuhan mau dagingmu yang dihancurkan. Ketika daging itu disalib, egonya disalib semuanya. Tiba-tiba itu jadi manis semua, anggur semua, saudara. Anggur yang manis lebih manis. Cinta yang manis lebih manis.
dan lebih cinta manapun. Ya, segala iri, tadi di Wahyu bilang apa saudara? Yang tadi ya, segala kekejian, dusta, ya, segala yang najis, itu nggak ada semua tuh saudara, hilang semua saudara, bersih semua. Ya, kenapa bisa begitu ya saudara ya? Ya, karena ketika Anda belajar menjadi suami istri yang benar, ya, maka rasa takutmu pelan-pelan hilang saudara. Karena cinta itu melimpah. Tiba-tiba yang biasanya Anda penakut, istrimu mau diapa-apain, langsung dihadapin. Oh, saya ngalamin saudara ya. Saya dari kecil itu ngalamin takut saudara. Takutnya karena di dogma ya. Kalau sifat dasarnya saya nggak takut ya. Cuman takut ini takut itu karena pikirannya banyak. Aduh nanti gegeran satu kota. Aduh nanti gini. Akhirnya saya selalu malah terus saudara, ditindas akhirnya. Ya, datangi orang 30, takut saya saudara. Apa tadi begitu apa namanya begitu di luar ada orang lain gitu ya. Selalu begitu. Sampai suatu ketika ya, itu tadi ya, kehormatan keluarga kami diganggu orang lain saudara. Rasa takut itu hilang saudara. Karena saya harus melindungi anak saya dan istri saya. Saya hadapin sendiri satu-satu saudara. Satu-satu saya hadapin. Tadi saya lagi ngomong-ngomong sama Ana ya. Kok bisa takut ya? Padahal umurnya sama dengan saya, kok bisa takut ya seumuran begitu? Padahal cuma mau ditanyain doang. Kita dulu takut nggak ya? Kayaknya enggak ya. Saya takut itu waktu saya umur 19 tahun, saudara ya, waktu kuliah. Ya pernah salah apa gitu ya. Ya sebenarnya bukan salah kita juga, salah sama-sama salah. Cuman biasa suka keroyokan orang-orang zaman itu kan zaman tawuran kan. Saya nggak punya bala karena saya bukan ini ya, dikeroyok saya saudara, takut saudara. Apa-apa takut saya. Sampai suatu ketika anak istri karena cinta saudara, rasa takut itu hilang. Karena saya menghadapi semua, saya hadapi satu-satu ya saudara ya, tak telatenin. Dan ketika saya, bagaimana cara mengatasi ketakutan, hadapi ketakutan itu. Ternyata nggak ada apa-apanya. Dan apa yang kita takut itu ternyata 99% hanya fantasi kita. Ya, maka ada faith di situ. Ketika Anda sudah mengalahkan ketakutan, maka ada faith, ada iman, saudara. Ya, di dalam kasih itu nggak ada ketakutan, maka kita punya kasih, nggak ada kebencian lagi. Karena cinta itu, saudara ya, sehingga kita ada kesetiaan di situ, ya, ada kesetiaan, ya, ada kejujuran di dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita. Kalau Anda suami istri udah main intrik, apalagi sama orang lain, saudara. Ada ya suami istri berintrik ya, sampai masalah uang pun intrik-intrikan, saudara. Kalau saya dengan istri saya sih uang mau buka ya semua ya. Tapi ini ada suami istri intrik-intrikan uang, saudara. Wah itu ngeri ya, saudara ya. Kalau dengan suami istri saja sudah berintrik, lalu dengan orang lain bagaimana? Lalu bagaimana dia bisa mencapai satu intimasi seperti Yesus dengan jemaatnya? Anda berintrik. Harusnya open, saudara ya. Bahkan handphone aja, Anda pakai password, istri tidak boleh tahu, saudara. Sorry ya, kecuali kalau Anda kerjanya CIA atau FBI atau Anda intelijen, agen rahasia, ya memang harus hati-hati dengan handphonenya. Kasih tahu baik-baik ya, saudara ya. Ini handphone pekerjaan ya, ini handphone bekerja. Tapi masalahnya terus Anda juga nggak jujur, handphone bekerja itu kan harusnya rahasia negara ya kan. Terus itu ada cerita, oh ini siapa nih ya, wah repot saudara. Istri Anda ember lagi nggak taunya kan tukang gosip. Dibuka-buka WhatsApp-nya isinya kasus-kasus semua, wah repot saudara ya. Tapi Anda juga harus jujur. Nah makanya kisah cinta Salomo dan Sulamit ini adalah sebuah cinta yang abadi di mana cinta mereka itu ya namanya nafsu, hawa nafsu yang mereka miliki adalah nafsu
yang kudus, hawa nafsu yang kudus, saudara. Besok kita belajar itu ya, Tesuka. Tetapi Anda pengen punya keluarga yang indah, tapi Anda pengen istrinya orang lain. Andai kata istriku seperti dia, pasti hidupku bahagia. Bullshit, saudara. Begitu Anda dapatkan yang seperti itu, dia menderita gara-gara Anda. Anda tahun pertama menderita, tahun kedua Anda tahu dia nggak bahagia, ribut lagi, Anda cari istri yang idaman yang lain lagi. Kan begitu, saudara. Tetapi ketika hatimu, ya aku mau damai, aku mau shalom dari Tuhan. Anda harus damai dulu dengan Tuhan Yesus. Supaya Anda punya cinta. Itulah makna penebusan kemarin. Anda harus didamaikan dulu dengan masa lalumu. Ya, sehingga cintamu itu melimpah ruah, saudara. Sekalipun, maaf ya, istrimu tidak benar. Suami-suami, hati-hati ya dengan fantasimu. Ya, akhirnya Anda menangkan seluruh rumah tanggamu jadi benar. Karena sebenarnya semua itu tergantung si suami ini. Iya Pak, tapi dia gajinya gede, saya gajinya kecil. Oh, enggak masalah, saudara. Tidak pernah masalah selama Anda punya cinta yang melimpah, dia juga tahu, saudara, si istri ini. Ada bedanya takut dengan istri dan memperlakukan istri dengan respect. Cermin, saudara ya. Nah, istri-istri juga sama. Kalau Anda sudah tahu tentang ini, permudah. Ya permudah dong, kerjasama kan. Kalau kerjasama kan lebih baik kan. Shalom ketemu shalom kan, jadi sinergi kan. Sehingga di mana-mana ada shalom. Kadang-kadang suami capek. Ya, terus Anda punya shalom. Datang, cuma ngelus-ngelus punggungnya, pulang kantor, cuma dilus punggungnya, siapin. Atau Anda ketemu makan bareng-bareng, cerita yang enteng-enteng. Lagi sepaneng suaminya, anak-anakmu kecil singkirin dulu, saudara. Sama ya, kalau sama-sama punya shalom, dua-dua, ya lebih cepat. Masalahnya kan memang kebanyakan timpang. Kalau suaminya belum punya shalom, Anda yang punya shalom, jadikanlah Anda itu seperti samudra yang luas. Segala macam sampah dari suamimu itu langsung dibersihkan. Seluas samudra sedalam palungan. Cinta itu, saudara. Ya kan? Luar biasa ya. Kalau Anda ngerti prinsip ini, saudara, ya, itulah Yerusalem baru. Itulah mempelai perempuan. Anda, suami istri, sudah siap menjadi Yerusalem baru. Yerusalem itu kemudian datang. Yerusalem itu datang dalam hidupmu, saudara. Ya, kerajaan Allah itu datang dalam keluargamu. Karena Anda sudah siap dengan shalom itu, saudara suami istri. Artinya Anda ready untuk menikah, untuk menjadi mempelai dua-dua. Selama ini kan timpang kan. Kenapa Anda harus menikah? Supaya Anda bergesekan satu sama lain, supaya Anda saling membangun. Dan Anda punya shalom yang sejati. Yang dari Tuhan Yesus. Shalom yang bukan terus naning jalaran lokaliane. Kepaksa Pak sudah telanjur kejebak, Pak mau gimana lagi. Jangan begitu saudara, jangan ngomong terlanjur kejebak. Kan kamu yang milih dulu. Nah iya Pak, bulan promosi ternyata Pak, bosok Pak. Repot saudara, kurang ajar. Ya kan, kurang ajar. Nggak boleh ngomong gitu ya, sekalipun bercanda ya saudara ya. Sekalipun bercanda jangan ngomong gitu ya tentang istrimu, tentang suamimu di depan orang lain ya saudara. Menyakitkan loh, walaupun bercanda. Jangan ya, kejebak, kejeblos gitu ya, jangan. Sekalipun bercanda, usahakan jangan. Pokoknya hindari kata itu saudara ya. Shalom dari Tuhan. Kalau Anda sudah mengerti, si laki-laki mengerti shalom Tuhan, istri mengerti shalom Tuhan, sampai di puncak saudara. Nah itulah Yerusalem baru. Di mana di situ ada segala yang baik, ada di situ. Ya. Kalau Anda mengerti dan Anda sudah kumpulkan setiap hari shalom itu, enak hidup itu saudara. Anak-anak kemudian melihat
anak-anak kerajaan itulah. Ya kan, Anda ciptakan Eden bagi rumahmu kan, bukan Taman Eden lagi, tapi Taman Eden. Anda ciptakan Eden bagi keluargamu. Lalu anak-anakmu juga memancarkan kemuliaan Allah. Dan dia membawa Eden bagi orang lain. Terus Eden itu makin besar karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia nyontoh dari bapaknya. Begitu saudara, itulah prinsip memberitakan kerajaan Allah mulai dari rumah. Ya, itulah Injil kerajaan Allah mulai dari rumah tanggamu untuk membangun Yerusalem baru, dan Yerusalem baru itu adalah sekarang. Jangan nunda, saudara. Sekarang inilah Anda tentukan surgamu. Ya, Anda sekarang inilah Anda tentukan nerakamu. Kalau Anda tetap mau tinggal di neraka, salahmu dewe, saudara ya. Saya mau tinggal di Taman Eden, saudara. Ya, mulai dari sekarang. Kan nanti biar menderita, yang penting nanti masuk surga. Ya enggak apa-apa, kamu boleh pilih jalan sana. Kalau saya mau Edennya dari sekarang, saudara. Kemarin saya ngomong-ngomong sama orang Syria itu ya. Saya bilang, saya mah sudah di sorga sekarang. Oh, nanti di sana lebih indah. Oh, mana bisa? Sekarang ini sudah indah. Saya bilang, sekarang mah saya sudah tinggal di sorga. Saya bilang begitu sama dia ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Apeng.